Innad dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, sejarah puasa Asyura yang dimaksud adalah puasa Asyura diterapkan melalui beberapa tahapan berikut. Tahapan yang pertama, Nabi SAW melaksanakan puasa Asyura di Mekah dan beliau tidak perintahkan yang lain untuk melakukannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, di zaman jahiliyah dahulu, orang Quraisy biasa melakukan puasa Asyura. Rasulullah SAW juga melakukan puasa tersebut. Tatkala tiba di Madinah, beliau melakukan puasa tersebut dan memerintahkan yang lain untuk melakukannya. Namun tatkala puasa Ramadan diwajibkan, beliau meninggalkan puasa Asyura. Lalu beliau mengatakan, siapa yang mau silakan berpuasa, barang siapa yang mau silakan meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tahapan yang kedua, ketika tiba di Madinah, Nabi SAW melihat ahlul kitab melakukan puasa Asyura dan memuliakan hari tersebut. Lalu beliau pun ikut berpuasa ketika itu. Kemudian ketika itu, beliau memerintahkan para sahabat untuk ikut berpuasa. Melakukan puasa Asyura ketika itu semakin ditekankan perintahnya, sampai-sampai para sahabat memerintahkan anak-anak kecil untuk turut berpuasa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ketika tiba di Madinah, Rasulullah SAW mendapati orang-orang Yahudi melakukan puasa Asyura. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, hari yang kalian berpuasa ini adalah hari apa? Orang-orang Yahudi tersebut menjawab, ini adalah hari yang sangat mulia. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Ketika itu pula Fir'aun dan kaumnya ditenggelamkan. Musa berpuasa pada hari ini dalam rangka bersyukur. Maka kami pun mengikuti beliau berpuasa pada hari ini. Rasulullah SAW lantas berkata, kita seharusnya lebih berhak dan lebih utama mengikuti Musa daripada kalian. Lalu setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Lalu apakah ini berarti Nabi SAW meniru-niru orang Yahudi? An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, Nabi SAW biasa melakukan puasa Asyura di Makkah sebagaimana dilakukan pula oleh orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi SAW tiba di Madinah dan menemukan orang Yahudi melakukan puasa Asyura. Lalu beliau SAW pun ikut melakukannya. Namun beliau melakukan puasa ini berdasarkan wahyu, berita mutawatir, atau dari ijtihad beliau, dan bukan semata-mata berita salah seorang dari mereka orang Yahudi. Allahu a'lam. Para ulama berselisih pendapat, apakah puasa Asyura sebelum diwajibkan puasa Ramadan dihukumi wajib ataukah sunnah muakkad? Di sini ada dua pendapat. Pendapat pertama, sebelum diwajibkan puasa Ramadan, pada masa tahapan kedua, puasa Asyura dihukumi wajib. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Abu Bakar al-Astrom. Pendapat yang kedua, pada masa tahapan kedua ini, puasa Asyura dihukumi sunnah muakkad. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan kebanyakan dari ulama Hambali. Namun yang jelas, setelah datang puasa Ramadan, puasa Asyura tidaklah diwajibkan lagi dan dinilai sunnah. Hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama sebagaimana disebutkan Nawawi rahimahullah. Tahapan yang ketiga, ketika diwajibkannya puasa Ramadan, Nabi SAW tidak memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Asyura dan tidak terlalu menekankannya. Nabi SAW mengatakan bahwa
siapa yang ingin berpuasa silahkan, dan siapa yang tidak ingin berpuasa silahkan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang lewat, dan dikatakan pula oleh Ibnu Umar berikut ini. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya orang-orang jahiliyah biasa melakukan puasa pada hari Asyura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan puasa tersebut sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Begitu pula kaum muslimin saat itu. Tatkala Ramadan diwajibkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya hari Asyura adalah hari di antara hari-hari Allah. Barang siapa yang ingin berpuasa silahkan, barang siapa meninggalkannya juga silahkan. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, setiap hadis yang serupa dengan ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan lagi untuk melakukan puasa Asyura setelah diwajibkannya puasa Ramadan. Akan tetapi beliau meninggalkan hal ini tanpa melarang jika ada yang masih tetap melaksanakannya. Jika puasa Asyura sebelum diwajibkannya puasa Ramadan dikatakan wajib, maka selanjutnya apakah jika hukum wajib di sini dihapus akan beralih menjadi disunahkan? Hal ini terdapat perselisihan di antara para ulama. Begitu pula jika hukum puasa Asyura sebelum diwajibkannya puasa Ramadan adalah sunnah muakkad, maka ada ulama yang mengatakan bahwa hukum puasa Asyura beralih menjadi sunnah saja tanpa muakkad. Oleh karenanya, Qais bin Sa'ad mengatakan, kami masih tetap melakukannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, intinya puasa Asyura setelah diwajibkannya puasa Ramadan masih tetap dianjurkan. Tahapan yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertekad di akhir umurnya untuk melaksanakan puasa Asyura tidak bersendirian, namun diikut sertakan dengan puasa pada hari lainnya. Tujuannya adalah untuk menyelisih puasa Asyura yang dilakukan oleh ahlul kitab. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin untuk melakukannya, pada saat itu ada yang berkata, "Ya Rasulullah, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Lantas beliau mengatakan, apabila tiba tahun depan, insya Allah kita akan berpuasa pula pada hari ke-9. Ibnu Abbas mengatakan, belum sampai tahun depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah keburu meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Allahu a'lam bishawab.